Nah, atas kesempatannya, terima kasih juga SLI, Solusi Luka Indonesia yang sudah memberikan kesempatan ya, membuka forum ini supaya kita bisa saling sharing lagi dan mungkin saling berbagi kembali pengalaman kita merawat luka dengan evidence-evidence yang terbaru. Oke, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ini dari mana aja? Mungkin karena saya nggak ikut ya di kegiatan ngaji luka yang sesi 1 sampai ke 6 ya, kelima. Boleh mungkin saya tahu Bapak Ibu dari mana aja hari ini yang ikutan kegiatan ngaji luka kita pada siang hari ini? Ada dari mana saja Bapak Ibu? Oh, dari Dari Jateng, Padang. Pak. Dari Dari mana Pak? Cilacap. Oh, dari Cilacap. Halo Pak. Halo Mbak Tiara dari Padang ya, Kak Tiara. Apa kabar? Halo Pak Ida. Lumayan Oke, jauh ya, baik. ada yang dari Padang, ini ada yang dari Cilacap ya. Mungkin ini dari berbagai wilayah di Indonesia ya. Ada lagi yang paling jauh dari mana? Ya ini sebenarnya sudah tidak asing lagi ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang di sini mungkin sebagian sudah pernah ikut kegiatan kita ya, baik itu di SWSC maupun di SSA maupun di kegiatan webinar ataupun workshop yang pernah diadakan oleh Wakil Indonesia. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan mencoba sharing ya terkait dengan offloading. Mungkin nanti Bapak Ibu boleh sharing pengalamannya di lapangan seperti apa, karena saya yakin offloading ini butuh kreativitas sih sebenarnya, butuh kreativitas dan juga bagaimana kita bisa memanfaatkan dressing ya, karena memang kalau di perawatan luka kita ya, itu kita nemu luka itu udah kondisinya lumayan parah ya. Jadi kita butuh kreativitas untuk gimana sih bisa melakukan offloading dengan tetap mempertimbangkan kondisi luka pasien. Nanti boleh sharing di akhir, kita bisa sharing, Bapak Ibu bisa sharing juga bagaimana Bapak Ibu melakukan offloading ya. Ini saya mungkin hanya akan sedikit banyak merefresh kembali terkait dengan strategi offloading ya. Nah, offloading itu apa sih sebenarnya Bapak Ibu? Ada yang mau sharing ya? Pak Catur, mau sharing Pak Catur? Ratna, mau sharing apa itu offloading? Eh, Bapak Ibu bolehkah saya izin minta tolong untuk open kameranya kalau bisa ya, kalau mungkin sedang bisa luang waktunya, maksudnya sedang tidak terlalu banyak kegiatan ya, mungkin di tempat Bapak Ibu boleh sambil buka kameranya ya, biar saya bisa melihat wajah-wajah cantik dan gantengnya Bapak Ibu semuanya. Oke, nah, terkait dengan offloading ya, jadi kita menggunakan offloading itu untuk pasien-pasien dengan diabetic foot ulcer. Kenapa nanti kita eh, bahas kenapa sih seorang pasien diabetic foot ulcer tuh butuh offloading? Ya ini saya tadi sudah dikenalkan oleh Bu Muna ya. Nah, apa yang akan kita bahas dari offloading ini? Jadi nanti selama presentasi ini saya akan coba sharing terkait dengan bagaimana sih luka kaki diabetes atau diabetic foot ulcer itu terbentuk. Kemudian bagaimana secara umum diabetic foot ulcer itu treatmentnya harusnya seperti apa. Kemudian saya akan bahas terkait dengan khusus untuk offloadingnya, gitu ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kegiatan karena offloading ini biasanya kita gunakan untuk pasien-pasien diabetic foot ulcer ya. Saya mau bahas sedikit terkait dengan perkembangan ya diabetes di Indonesia. Di Indonesia sekarang angka prevalensi dari diabetesnya itu semakin naik ya.
Eh, dari data Riskesdas tahun 2018 itu prevalensinya sekitar 10,9%, tapi sekarang sudah naik menjadi 11,7% di tahun 2023 menurut dari data Survei Kesehatan Indonesia di tahun 2023. Dan kalau kita bayangin prevalensi itu kan per 1.000 orang ya, jadi cukup besar. Kalau kita lihat berapa juta penduduk Indonesia, kemarin saya lihat di proyeksi dari IDF ya atau International Diabetic Federation itu proyeksinya sekitar 149 orang ya, 149.000 orang hampir lebih ya yang terkena diabetes mellitus ini. Jadi cukup tinggi angkanya, 149 juta proyeksi di tahun 2045. Jadi hampir setengah dari penduduk Indonesia saat ini ya, 271 juta jiwa. Jadi sangat tinggi sekali. Hampir nanti di tahun 2045 itu di proyeksinya bisa sampai hampir 50% orang itu bisa kena diabetes. Itu juga tidak lepas dari kondisi gaya hidup kita saat ini. Nah, sedangkan pada pasien-pasien dengan diabetes itu eh, resiko ya, orang dengan diabetes hampir 30% itu beresiko untuk mengalami luka. Jadi kalau tadi anggaplah ada kalau 10% misalnya ada eh, 100.000 orang gitu ya misalnya kita ngitung kasar kalau ada 30%-nya berarti ada 30.000 orang yang terkena gitu ya punya luka. Tapi ini bisa lebih ya karena tadi penduduk Indonesia aja sudah sekitar 271 juta jiwa gitu dengan prevalensi 10% itu berapa juta orang yang kena. Jadi bisa sampai 2 juta orang ya yang kena diabetes di seluruh Indonesia. Kalau 30%-nya ada berapa ratus ribu orang ya bisa kena luka diabetes. Sedangkan dampaknya kalau luka diabetes itu tidak ditangani dengan benar atau tidak ditangani dengan baik, dia dampak finansial dan juga secara outcome klinis atau eh, hasil klinis pasien ya kondisi pasien itu cukup besar. Kalau dari sisi finansial misalnya Bapak Ibu, di sini saya ada satu data. Jadi average rata-rata orang diabetes itu akan 25% akan mengalami luka. Tadi kalau yang data tadi saya itu di tahun 2020 ini ada suatu systematic review mereka bilang 30% orang. Sama ya kurang lebih karena ini kan proyeksi. Kemudian hampir sekitar eh, satu luka itu sembuhnya, kalau Bapak Ibu ingat ya, mungkin Bapak Ibu di sini sudah CWCCA, sudah ETNAP, sudah CWCC gitu ya. Itu berapa ratus, maksudnya berapa hari ya kita bisa sembuh. Biasanya kan kalau kita hitung pakai winner scale itu ya, rata-rata luka kronis itu sembuh dalam waktu 8 minggu, atau bahkan kalau dari sisi teori ya, dari sisi evidence gitu ya, rata-rata itu sembuh dalam waktu 12 minggu. 12 minggu itu sekitar 3 bulan atau 100 hari ya. 100 sampai 150 hari. Itu bayangin kalau orang sakit 100 hari. Itu kalau dia masih pekerja aktif, masih bekerja dia harus kehilangan 100 harinya untuk sakit. Berarti kan dia tidak jadi produktif. Bisa jadi dia eh, kalau dia pekerja kantoran gitu bisa jadi dikena apa pensiun dini atau bahkan tidak dilanjutkan kontraknya gara-gara dia sakit. Kemudian hal lainnya lagi juga biaya biaya perawatannya. Kalau ini saya ngambil dari data dari US ya atau dari Amerika Serikat itu sekitar 11,9 juta ya, juta US dollar satu tahunnya. Itu angka yang cukup fantastis. Kemudian jadi masalahnya itu kompleks sekali ya dari seorang pasien yang bisa kehilangan pekerjaan, apalagi sekarang pasien-pasien diabetes itu sudah semakin muda kita temukan. Mungkin Bapak Ibu di sini yang perawat luka, pasien-pasien rata-rata di tempat Bapak Ibu umurnya berapa sekarang? Ada yang mau sharing? Berapa usia rata-rata pasien Bapak Ibu? Ada nggak yang usia 30 tahun gitu? Sudah kena luka diabetes. Pak Ihda, Pak Catur Siap, tadi siap, mau Mbak bicara. Bibit.
Gimana? Ya, Bapak kira-kira rata-rata pasien Bapak punya praktek mandiri atau home care, Pak? Rata-rata Home berapa care. pasien? Home care kalau untuk DFU biasanya usia 45 ke atas, Kak. 45, 60, nggih. Rata-rata itu. Iya. Masih muda ya, 45 tahun tuh masih muda ya, masih usia produktif. Yes, Ini bahkan, agak iya, ini Pak Catur bilang juga usia 24 tahun sudah kena diabetes. Tipe 2 ya Pak ini ya. Jadi sebenarnya makin muda, makin financial burden yang kitanya mau Indonesia emas 2045 jadinya bisa jadi Indonesia cemas juga nih gara-gara pasien kita makin muda, makin kena diabetes, terus luka tidak produktif. Nah, selain dari burden finansial ya, pasiennya bisa kehilangan pekerjaan dan tidak produktif. Hal lain yang perlu di-highlight itu adalah mortality rate ya, atau berapa sih sebenarnya angka kematian dalam 5 tahun uh, pada pasien diabetes. Jadi kalau di data ini ya tahun 2020 itu disebutkan kalau mortality rate-nya pasien yang sudah diamputasi itu sekitar 75% dalam waktu 5 tahun. Itu lebih tinggi daripada pasien dengan kanker yang lebih tinggi, cuman kalah dari kanker paru ya. Kanker paru kan cukup deadly ya. Kemudian kalau dia sudah pernah luka ya, ini di sini DFU, itu angka mortality rate-nya udah hampir 30%-an ya ini ya. 30% mortality rate dalam 5 tahun. Jadi bayangin kalau semakin muda pasien-pasien kita, berapa banyak pekerja yang akan kehilangan, maksudnya berapa banyak orang yang bisa di usia produktif yang harus kehilangan pekerjaan atau bahkan meninggal gara-gara kaki diabetes yang tidak terawat dengan benar. Gitu ya. Jadi ini pentingnya kita bisa melakukan tata laksana yang baik pada pasien diabetes supaya dia tidak semakin tinggi kasus kematiannya gitu ya, karena komplikasi. Nah, bagaimana sih sebenarnya luka diabetes? Kenapa sih luka diabetes itu cukup jadi momok ya? Dia tidak apa namanya sukar sembuhnya, kemudian juga kenapa dia bisa menyebabkan tadi masalah yang cukup serius ya, lukanya tidak sembuh-sembuh atau bahkan bisa menyebabkan amputasi gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ini nanti juga akan berpengaruh kenapa akhirnya kita butuh offloading. Kalau kita lihat di sini ya kita fokusnya di diabetic peripheral neuropathy aja. Jadi secara umum sebenarnya pasien diabetes itu resiko untuk mengalami luka itu karena pertama ada prolonged hyperglikemia, kemudian ada diabetic peripheral neuropathy, kemudian ada PAD atau gabungan dari ketiganya itu bisa menyebabkan luka. Ini saya akan fokus ke diabetic peripheral neuropatinya. Jadi kita sering bilang ya kalau pasien diabetes itu akan mengalami neuropati perifer. Nah, neuropati perifer itu dibagi menjadi sensorik, motorik, dan otonom. Sensorik itu pasien jadi tidak bisa merasakan. Bapak Ibu sudah tahu lah ya seperti ini. Dia akan kehilangan LOPS atau loss of protective sensory. Kemudian kalau neuropati motorik, dia akan menyebabkan deformitas. Ini mungkin Bapak Ibu sering lihat ya kaki-kaki pasien diabetes itu bentuknya udah nggak yang normal gitu ya. Bentuknya sudah berubah. Ada yang nanti jadi cakar, ada yang dia turun, ada karpot neuropati, artropati, sorry. Jadi tulang-tulangnya itu mengalami deformitas. Jadi perubahan bentuk yang harusnya dia bisa bentuknya normal gitu ya, dia mengalami perubahan sehingga menyebabkan apa? Abnormal biomechanical loading. Jadi kalau Bapak Ibu ingat lagi, kalau sudah pernah ikut CCA ataupun CWCC ataupun ADNAP ya, kita ingat ada namanya biomechanical loading. Itu adalah ketika kita berdiri, kita berjalan, kaki itu kan menjadi tumpuan kita. Nah, telapak kaki yang sehat, dia itu punya aks. Aks itu bagian yang melengkung di kaki kita.
Jadi Bapak Ibu bisa cek kakinya masing-masing ada arcs-nya kan. Nah, arcs itu menjadi salah satu bentuk distributor tekanan gitu ya. Jadi tekanan itu sebenarnya akan berdistribusi secara merata di area-area yang memang didesain untuk menahan tekanan seperti di daerah tumit, kemudian di daerah arcs dan juga di seluruh bagian telapak kaki yang lainnya. Akan tetapi kalau pasiennya mengalami deformitas atau perubahan bentuk pada tulangnya, nanti salah satu jari aja dia jadi bengkok atau melengkung, itu akan menyebabkan distribusi tekanan di telapak kaki itu akan tidak merata, sehingga akan ada area tertentu yang mengalami masalah gitu ya, atau mengalami penekanan berlebih dibandingkan dengan area yang lainnya. Nah, itu yang sebenarnya akan kita highlight. Kenapa kita akhirnya membutuhkan offloading dalam tata laksana kaki diabetes. Ini salah satu contohnya. Di sini harusnya normal, bone normal, itu dia akan lurus ya. Dia kalau kita lihat kaki kita, silahkan dicek kakinya masing-masing. Apakah ada melengkung atau enggak? Enggak ya. Jadi dia harusnya lurus. Jadi kalau misalkan contohnya di sini kakinya, jarinya itu jadi melengkung. Ini namanya hammer toe. Kalau dia melengkung, otomatis daerah di bawahnya dan di ujung sini itu akan mengalami penekanan yang berlebih karena harusnya kan dia bisa terdistribusi secara merata di sini dan di sini ya. Tapi karena ini melengkung, tekanan akan bertumpu di sini, di bagian yang ada kuning-kuningnya ini ya. Nah, kalau semakin lama dibiarkan, ini namanya kapalan, Bapak Ibu sudah tahu ya kapalan. Kapalan ini kan sebenarnya bentuk dari pertahanan tubuh ya untuk bisa melindungi dirinya dari masalah gitu ya, dari benturan. Tapi karena kapalan itu dia isinya jaringan keratosit ya yang dia mati dan keras, menebal, akhirnya lama-lama eh, kapalan itu sendiri akan menjadi bumerang ya untuk tubuh. Nah, ini akan menyebabkan penekanan yang terus-menerus pada benda yang keras. Yaitu kapalnya ini jadi keras kan. Jadi akhirnya si pasien itu akan napak di benda yang keras karena dia napak di kapalan atau di kalus. Nah, lama-lama akan terjadi kerusakan ya, pressure ulcer di di dalamnya. Makanya Bapak Ibu pasti sering ya ngelihat luka itu ada kalusnya. Terus kemudian kalusnya kalau kita di lebih lama gitu, lebih dalam itu akan keluar jaringan yang tidak bagusnya atau sudah terbuka. Kalau ini dibiarkan, dia akan menjadi seperti ini, makin lebar dan bisa mengalami infeksi. Kalau sudah infeksi, dia bisa menyebar. Begitu. Jadi kurang lebih gitu. Apalagi kalau pasiennya ada loss of protective sensory. Itu lama-lama dia nggak berasa kalau ada luka, makanya dia mengalami, eh, dia akan baru ngerasa kalau ada luka tuh kalau sudah infeksi gitu ya. Ini juga ditambah dengan adanya masalah lain seperti inflamasi dan PAD, dry skin itu memperparah kondisi eh, kulit sehingga dia lebih vulnerable untuk mengalami kerusakan gitu. Nah, ini tadi yang kita sebutkan ya, parental distribution load. Jadi harusnya dengan adanya kalau yang di sini yang normal ya, dia terdistribusi dengan baik. Jadi makanya hijau semua. Paling dia di daerah sini nih ada peningkatan tekanan. Nah, ini fungsi dari ARCS. Kalau misalnya kita nanti ngelihat, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ada namanya pressure stats. Kita menggunakan alat untuk mengukur area mana yang tekanannya paling tinggi. Kalau di sini itu adalah di area apa namanya bawah jari-jari dengan di heels gitu ya. Jadi ini yang normal memang seperti ini. Jadi kalau misalkan ada perubahan sedikit saja akan terjadi peningkatan di area tertentu yang akhirnya menyebabkan kerusakan tadi. Ini juga bisa terjadi karena kita pakai sepatu yang salah, jadi nggak harus diabetes dulu. Kadang kalau kita pakai sepatu yang terlalu sempit pun itu lama-lama kaki kita akan berubah. Ada yang mungkin Bapak Ibu sudah ingat ya, saya izin refresh lagi mungkin.
Kalau dulu kita Bapak Ibu pelatihan CCA maupun CCC gitu ya, kita belajar bagaimana mengukur pola kaki. Nah, itu salah satunya adalah untuk mencari ukuran kaki yang bagus atau yang tepat sesuai dengan bentuk kaki kita. Itu sangat penting karena alas kaki akan sangat berpengaruh terhadap bentuk kaki kita. Semakin dia mengakomodasi bentuk asli dari kaki, maka dia akan membantu tubuh untuk mendistribusikan tekanan di pelantar ya. Tapi kalau dia semakin sempit atau tidak sesuai dengan bentuk kaki, itu lama-lama bentuk kaki kita akan berubah mengikuti bentuk sepatu. Nah, itu bahaya kalau pada pasien diabetes. Pada kita pun juga sebenarnya tidak baik ya. Karena dia akan menurunkan sensori kita, kemudian akan terjadi atrofi dan masalah lain. Nah, ini Bapak Ibu saya punya contoh ya, bagaimana kalau kita mau screening distribusi tekanan pada kaki. Jadi kita kalau Bapak Ibu ke mall gitu ya, itu ada alatnya, silahkan ada kayak di sport station gitu ya, ada alat punyanya siapa ya, Aerotex, punyanya ya, ada vendor alas kaki yang mereka itu membuat eh, memberikan kita free untuk cek distribusi tekanan. Boleh dicek kalau lagi mampir di sport station. Tapi kalau Bapak Ibu punya di praktek mandirinya, itu kita bisa melakukan screening distribusi kaki pada seluruh pasien diabetes. Ini menjadi salah satu kegiatan kita untuk pencegahan sih sebenarnya. Cuman nanti kalau Bapak Ibu punya pasien yang sudah sembuh, biasanya pasien yang sudah sembuh dari luka kaki diabetes itu membutuhkan perawatan berkepanjangan. Makanya Bapak Ibu dulu kalau ikutan CWCC ataupun CWCCA ya yang sudah ikutan, yang belum mungkin kalau penasaran bisa ikutan pelatihannya. Jadi kalau Bapak Ibu ikutan CWCC atau CWCCA kita ingat ada namanya kalau dalam tata laksana diabetes itu ada namanya fase rehabilitasi ya. Jadi gimana kita menjaga supaya uh, kaki pasien yang sudah sembuh itu tidak luka lagi. Nah, itu kita bisa tuh gunakan alat printing ini untuk mengetahui perubahan distribusi tekanan di kaki supaya kita bisa memberikan pencegahan yang lebih baik gitu ya kondisinya. Assessment kita akan lebih komprehensif. Nah, cara kerjanya seperti apa? Kalau Bapak Ibu nanti mau tahu alatnya, ini bisa didapatkan di SLI ya. SLI kayaknya punya dia. Jadi ini simple, kita punya cap kaki. Pasien disuruh napak, dan ini kebetulan pasien sehat. Nah, napak, kemudian hasil dia ngeprint itu akan cetakan si telapak kakinya akan terlihat di kertas yang ada di sebelah sini, kertas yang warna putih. Hasilnya adalah seperti yang digambar ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa terjadi peningkatan tekanan di area yang forefoot ya atau kaki bagian depan. Ini bisa jadi bapak ibunya ini ada mungkin dia mengalami apa sih namanya penggunaan alas kakinya tidak tepat jadi terjadi perubahan bentuk kaki yang minor gitu ya. Jadi perubahan tekanan jadi atau gaya berjalan dia secara umum ya. Kita punya namanya gaya berjalan. Seseorang itu beda-beda. Nah, itu gaya berjalannya dia cenderung untuk menekan di area of forefoot atau bagian kaki bagian depan. Nah, makanya eh kita perlu cek ini Bapak Ibu kalau sudah selesai dari em, perawatan pasien kita. Karena juga kalau Bapak Ibu lihat lagi pasien dengan diabetes itu recurrence itu adalah resiko untuk luka kembali itu sangat tinggi ya, ada 45% untuk bisa luka lagi. Jadi harus dijaga. Lalu bagaimana kita manage pasien kalau sudah terjadi luka? Jadi ada empat apa ya? Sebenarnya ada lima ya. Satu lagi tuh footwear atau alas kaki. Jadi ada lima. Yang pertama itu ada infection management. Jadi kita mengendalikan infeksinya, pencegahan dan pengendalian infeksi. Karena hampir semua pasien diabetes itu mengalami chronicity ya. Dan di mana chronicity itu resiko dia mengalami
adanya biofilm atau lokal infeksi. Makanya kita harus manage dulu infeksinya, baik itu yang lokal maupun yang berat, harus di manage. Kemudian tisu perfusion. Kenapa? Karena perfusi jaringan ya, pasien dengan diabetes itu rata-rata tadi kita bisa lihat ya di sini bahwa adanya gula darah ya, apa sih namanya, hiperglikemia itu bisa menyebabkan arteriosklerosis yang bisa menyebabkan gangguan pada pembuluh darah perifer. Jadi kita perlu screening perifernya. Cara screening perifernya adalah menggunakan ankle brachial pressure index. Pakai IBI. Kita screening dulu. Kalau ada masalah kita konsulin dulu karena eh, kita harus konsul ke bedah vaskular ataupun ke dokter yang bisa menangani masalah vaskularisasinya. Kalau nggak ada masalah ya kita lanjut dulu. Cuma semua pasien diabetes itu wajib untuk dilakukan screening PAD ya, supaya kita bisa memastikan perfusi jaringannya bagus. Karena percuma kita lakukan perawatan kalau ternyata perfusi jaringannya yang tidak bagus. Jadi lukanya nggak akan bertambah baik gitu. Selanjutnya adalah offloading. Offloading ini biasanya berkaitan juga nanti dengan footwear atau alas kaki. Kemudian tim manajemennya tentunya kita perlu tetap melakukan manajemen luka secara time management. Jadi gimana cara kita melakukan tata laksana pasien diabetes? Frameworknya, satu lagi footwear, saya lupa tambahin footwear atau alas kaki. Framework dari kaki diabetes. Ini contoh pasien ini ya. Ini kita bisa lihat di sini Bapak Ibu beda ya, yang bagian luka paling kiri ini ada masalah perfusi. Kalau kita bisa lihat dari bentuk lukanya ada masalah perfusi. Jadi harus diperbaiki nih perfusinya. Nah, tadi kita bahas satu-satu ya, mulai dari infeksi. Nah, infeksi itu butuh pendekatan holistik dan juga kolaboratif. Nah, kita juga perlu tidak hanya kolaborasi terhadap kepada sesama petugas kesehatan, tetapi juga kepada pasien dan keluarga. Karena pastinya dengan infeksi dia membutuhkan apa namanya bantuan emosional ya, psikososial yang baik. Ini luka-luka ini sebenarnya video Bapak Ibu ya. Kita lihat luka-luka infeksi ini rata-rata pasien kita ketemunya seperti ini ya. Ini eh, perlu penanganan yang lebih komprehensif lagi. Lalu kita membutuhkan apa? Antimicrobial dressing. Kalau menangani luka infeksi ya. Antimicrobial dressing ini saya singkat aja karena kita nanti akan lebih fokus ke offloading ya. Ini hanya review. Em, Mungkin Bapak Ibu perlu lagi ingat-ingat terkait dengan bioburden continuum ya, kalau infeksi, kemudian eh, apa namanya infeksi sistemik, spreading infeksi, kemudian infeksi sistemik itu perlu eh, kita perlu sangat paham ya, kapan kita harus pakai antimicrobial, kapan kita harus pakai antimicrobial plus antibiotik, kapan kita harus stop penggunaan antibiotik maupun antimikrobial. Itu sangat bergantung dari tanda gejala yang ada di sini. Nanti kita bisa baca, Bapak Ibu bisa baca lagi di IWI ya, in International Wound Infection Institute. Nah, ini salah satu dressing yang bisa kita gunakan ya Bapak Ibu terkait dengan penanganan infeksi itu adalah silver dressing dan kita punya metcofazine silver ya sebagai salah satu antimikrobial yang bisa kita gunakan untuk menangani luka-luka dengan infeksi. Karena apa? Memang silver ini menjadi salah satu antimikrobial yang cukup sudah digunakan paling lama ya, dan dia memang cukup efektif untuk menangani luka-luka dengan baik itu bakteri gram positif maupun gram negatif. Jadi broad spectrum. Ini contoh studi kasus kita menangani luka dengan silver ini juga sama kasus yang ini Bapak Ibu. Ini luka spreading infection ya. Untuk pasiennya nggak belum sampai sistemik, ini masih spreading karena nggak ada gejala sistemik. Ini juga sama pakai silver gitu. Cuman bukan silvernya si metcofazine silver, tapi kita pakai Algel AG waktu itu. Ini kebetulan kasus saya, jadi pakai Algel AG dan metcofazine kita campur, bukan campur sih, jadi kita pakein
gel edgingnya untuk bagian-bagian dimasukin gitu ya, kemudian seluruhnya ditutup dengan silver dressing. Jadi uh, dan ini 2 minggu, dalam waktu 2 minggu infeksinya sudah jauh lebih baik. Ini luka dalam 2 minggu ya. Kita bisa lihat tanggalnya, 15 hari, kurang 16 hari. Luka udah bagus. Ini juga sama. Ini lukanya cukup parah waktu itu. Dalam waktu 2 minggu juga silver dressingnya menurunkan kondisi infeksinya. Dan ini sudah sangat membaik di 4 minggu. Cuman ingat kalau kita menggunakan antimicrobial dressing ataupun antibiotik, kita harus assessment setiap 2 minggu ya, supaya kita tahu kapan harus di stop. Jadi selalu regular assessment, garis 2 minggu sih. Regular assessment itu setiap kita harus mengkaji luka untuk memastikan dia sudah bisa di stop dengan antibiotik maupun antimikrobial. Karena ada namanya antimicrobial stewardship ya. Lalu luka wound care, kalau ini saya rasa Bapak Ibu sudah tahu ya, sudah paham time atau sekarang bahkan timers wound management, tidak hanya TIME tapi juga kita menambahkan regeneration dan juga sosial ya, faktor-faktor sosial kita address. Kalau ini pakai time management, tinggal sesuaikan dengan kondisi luka. Tadi sebenarnya ada lagi itu adalah perfusi jaringan tadi ya harus menggunakan MBI dan juga memperbaiki perfusinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi offloading, Bapak Ibu. Apa sih bedanya offloading itu? Jadi semua pasien, gak semua sih, sebenarnya ini khusus-khusus pasien yang ada di plantar lukanya. Plantar itu telapak kaki. Jadi offloading itu merupakan gold standard ya kalau misalkan pasien punya masalah di plantar atau dia punya perubahan bentuk kaki, nggak harus ada luka di plantar tapi kakinya berubah bentuknya, itu dia perlu namanya offloading. Tujuannya adalah apa? Tidak hanya untuk plantar dulu ya, saya koreksi ini bisa juga untuk pencegahan supaya tidak terjadi luka. Maka pasien dengan diabetes yang mengalami perubahan bentuk kaki itu wajib diberikan offloading. Karena tadi ada di fase rehabilitatif di sini. Jadi pemeriksaan kaki terhadap kejadian kelainan deformitas itu perlu dilakukan dan intervensinya adalah offloading. Apa itu offloading? Karena terjadi perubahan bentuk kaki tadi ya Bapak Ibu yang seperti saya sudah sampaikan, pasien-pasien itu membutuhkan pressure relief. Jadi ini sama konsepnya dengan pressure injury ya. Jadi kita harus relief si penyebabnya. Pressure-nya harus kita hilangkan supaya apa? Supaya luka itu bisa cepat sembuh karena percuma kalau misalnya kita rawat lukanya, kita sudah melakukan infection management, sudah melakukan perfusi jaringan, manajemen perfusi jaringan sudah dilakukan, penggunaan antimikrobial sudah dilakukan, local wound care-nya sudah oke, tapi ternyata kita melupakan satu faktor penting dalam pasien diabetes itu adalah perubahan bentuk kakinya dan juga kalau lukanya diplantar lebih-lebih lagi, itu adalah adanya tekanan yang berlebih di area luka. Itu. Jadi kalau kita rawat terus sudah bagus perawatannya, tapi kita lupa dengan offloading, maka dia nggak akan membaik gitu ya lukanya. Ini dari International Working Group of Diabetic eh, Federation ya. Itu ada bagaimana kita bisa melakukan offloading, Bapak Ibu. Jadi offloading yang disarankan untuk neuropathic plantar ulcer ya. Ini untuk plantar itu adalah non-removable knee high offloading device. Nanti saya kasih lihat apa itu knee high offloading device atau bisa juga TCC atau total contact casting, removable walker. Removable walker ini nanti ada contohnya. Tapi jika pasien tidak bisa mentoleransi ya, jadi gold standarnya itu adalah ini non removable knee high offloading device. Ini
gold standarnya. Tetapi pada kasus-kasus tertentu ya, misalnya infeksi, di sini cautions in infection wound. Jadi kalau misalkan ada luka infeksi itu tidak boleh kita pakai yang non removable. Non removable tuh Bapak Ibu pernah pakai gips ya? Bukan pakai gips. Bapak Ibu tahu gips. Nah, TCC yang non removable itu adalah contohnya gips yang biasa untuk fraktur itu ya di kaki. Itu. Itu sebenarnya gold standard ya. Cuman masalahnya adalah dia tidak bisa digunakan kalau pasiennya ada luka infeksi. Jadi nggak bisa. Karena apa? Ya infeksi kan cairannya banyak. Sedangkan kalau non removable kan ya kita kayak fiksasi gitu kan kakinya. Otomatis nanti tidak bisa menyerap dengan baik karena saking banyaknya cairan. Jadi nggak boleh kalau lagi infeksi dikasih TCC. Makanya nanti ada beberapa opsi yang bisa kita lakukan. Gimana kalau luka lagi sedang infeksi, apakah kita harus lakukan offloading atau tidak gitu ya. Dan atau pilihan lainnya bagaimana. Jadi kalau cairannya banyak, kita nggak bisa pakai TCC. Ada namanya removable walker. Ini juga nanti sesuai dengan toleransi pasien. Karena offloading ini tidak mudah ya. Bagi pasien ini cukup eh, berat ya, challenging. Karena memang dia harus pakai pakai eh, balutan alat yang berat buat mereka. Dan juga kadang karena bulky atau besar gitu ya pasien jadi nggak pede dengan penampilannya gitu, jadi cukup apa namanya butuh sekali pasien itu dilakukan em, diperhatikan toleransinya. Jadi kalau misalkan di sini bilang evidence keduanya gitu ya. Kalau misalkan yang knee high ini nggak bisa, kita bisa pakai yang ankle high atau yang setinggi ankle. Itu adanya di removable walker. Jadi di removable walker itu ada yang cuman sampai di ankle. Itu bisa dipakai juga. Nanti kalau misalkan nggak toleransi atau nggak punya, ada lagi opsi-opsi lainnya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ini contohnya, bagaimana kita bisa merekomendasikan offloading pada seorang pasien. Oke, ini kalau ini secara gold standard, cuman kalau karena kita ngomongin prakteknya ya, kadang prakteknya itu butuh modifikasi-modifikasi supaya bisa toleransi terhadap kondisi pasien gitu ya. Yang pertama, ada non-plantar ulcer. Kalau misalkan lukanya di non-plantar atau tidak ada di telapak kaki, kita tetap bisa pasien itu dapetin offloading karena apa? Tadi perubahan bentuk kaki ya. Salah satu benefits dari offloading juga itu mempertahankan bentuk kaki pasien juga. Itu terutama kalau pasiennya ada pasti sudah ya boleh ya ada yang mau nanti kita ada sesi tanya jawab ya. Oke. Saya lanjut dulu. Itu rekomendasinya adalah yang removable folding device. Terus footwear modification ini contohnya misalnya kayak penggunaan sepatu-sepatu yang nyaman untuk pasien ya, yang dia bisa mengakomodir bentuk kaki. Kemudian ada juga yang bisa pakai ortosis gitu. Oke, cuman kalau dia ada plantar, terus letaknya ada di kaki bagian depan atau di midfoot, midfoot itu bagian sini ya. Itu ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Kalau dia ada iskemia, sebenarnya kalau ada iskemia tuh harus diadres dulu. Jadi kita nggak boleh pakaiin offloading kalau pasiennya ada infeksi dan sedang ada iskemia atau masalah perfusi jaringan. Makanya tadi infeksi sama perfusi jaringan itu dia letaknya di pertama. Kita harus tangani infeksi, tangani perfusi jaringan. Jadi nggak boleh, kita nggak perlu pakai offloading kalau misalkan ada infeksi. Terus kalau misalkan sudah teratasi infeksi dan iskemia, infeksinya tapi masih ada iskemianya, itu bisa pakai non-removable. Cuman masalahnya gini, kadang kan kalau pasien Indonesia itu kalau udah iskemia tuh bukan iskemia yang ringan, biasanya sudah sampai nekrosis gitu ya, sudah benar-benar ada blockage atau penutupan di arterinya. Nah, itu makanya kadang pakai non-removable pun dia tidak toleransi ya. Akhirnya nyerinya luar biasa. Jadi tidak
kadang kan kita tidak perlu lakukan kalau memang pasiennya tidak toleransi dan penggunaan offloading ini hanya em, apa ya menambah beban aja gitu kepada pasien dan juga tidak memberikan benefits yang mudorotnya lebih gede daripada benefitsnya gitu. Jadi itu kadang kan kita tidak perlu menggunakan offloading ini kalau memang apa sih namanya kondisi pasiennya tidak memungkinkan. Nah, lalu kalau pada plantar, luka plantar heel itu adalah di heels. Dengan ini catatan ya Bapak Ibu tidak ada iskemi maupun tidak ada infeksi di plantar. Itu kita rekomendasinya adalah mereka merekomendasikan untuk menggunakan non-removable knee high offloading device kalau pasiennya toleran. Kalau enggak ya kita gunakan yang lapis keduanya yang removable. Tapi memang gold standarnya itu adalah yang non removable. Pun juga kadang kita terbatas oleh kemampuan ya untuk memasang si non removable ini, si TCC yang eh, apa sih gips ya itu kadang kita punya keterbatasan kompetensi untuk memasang gipsnya. Jadi kalau kita tidak punya kompetensinya, tidak bisa melakukannya, jangan dilakukan. Itu akan malah menambah mudarat. Jadi kita bisa gunakan yang removable. Nanti kita lihat apa yang bisa kita gunakan. Biasanya sih kalau yang biasa kita gunakan tuh yang seperti ini, Bapak Ibu. Ini yang removable cast walker. Nah, ini yang bisa kita gunakan karena dia yang ada di tengah ya. Kalau yang gips seperti ini, dia memang yang paling gold standard sebenarnya. Cuman tadi dia hanya bisa di luka-luka tertentu yang tidak ada infeksi maupun tidak ada iskeminya. Jadi yang biasa kita gunakan itu adalah yang removable seperti ini. Pernah lihat? Ada yang pernah pakai RCW, removable cast walker. Ini seperti ini. Nanti saya lihatin yang biasa dipakai di walker. Jadi kita bisa gunakan ini. Nah ini tadi efektivitas dari offloading device. Sebenarnya memang tadi TCC itu the most effective offloading device. Itu by 87% menurunkan pressure. Tetapi ini biasanya hanya digunakan untuk yang uninfected, yang tidak infeksi maupun tidak ada masalah iskemi. Jadi yang lukanya bagus gitu. Masalahnya kan kalau di Indonesia kita tahu sendiri ya luka-luka pasien tuh datang udah kayaknya nggak mungkin nggak infeksi ataupun nggak ada masalah lainnya gitu. Jadi makanya TCC ini meskipun dia gold standard kita jarang gunakan. Ada studi terbaru sebenarnya Bapak Ibu. Studi terbarunya itu tahun 2020-an kalau nggak salah juga. Itu TCC, sorry, non-removable walker ini itu juga dia bisa apa ya istilahnya efektivitasnya sama ya, bisa di-compare dengan TCC. Jadi kita bisa gunakan dengan fungsi yang sama tapi dengan lebih fleksibel. Di sini ada beberapa hal, ada banyak sekali model offloading, ada yang extra depth shoes, kemudian athletic footwear ini yang seperti sepatu-sepatu model Skechers itu bisa digunakan juga kalau luka pasiennya lebih kita arahnya lebih ke rehabilitasi ya. Kalau tidak ada luka aktif itu kita bisa gunakan dan yang penting mengakomodir si bentuk kaki. Ada juga custom mold. Jadi ini ada ya kayak model sepatu atau alas kaki yang custom. Bapak Ibu pernah lihat ya kayak My Fit itu bentuk offloading juga sebenarnya. Kemudian luka sepatu post op ini biasanya yang dari rumah sakit yang dari ortopedi. Rocker shoes ini ada sepatu gitu jenisnya dia yang cukup dalam. Kemudian ada namanya custom mold insert ini dia cuma butuh insole-nya yang disesuaikan dengan bentuk distribusi tekanan. Nah, baru dimasukin. Ini biasa juga untuk luka-luka apa pasien-pasien yang deformitasnya masih minor. Kemudian ada felt mold foam dressing ya. Jadi ini kita bisa gunakan foam dressing. Nah, ini yang nanti kita akan banyak bahas juga terkait dengan bagaimana kalau kita menggunakan foam dressing untuk offloading. Removable walker ini yang cukup tinggi tingkat efektivitasnya juga, tapi tadi yang
cukup yang terbaru ya itu ya, yang removable walker yang ini itu juga hampir sama dengan TCC si keefektifannya. Jadi uh, dengan apa sih namanya? Dengan mempertimbangkan banyak hal seperti tadi kondisi lukanya, kemudian comfortability dari pasien, rasanya ini yang cukup relevan kita bisa gunakan untuk case-case yang ada di Indonesia. Ini contohnya tadi saya sudah lihat ada juga yang kalau yang biasanya kan kalau RCW atau removable cast walker ini kan dia sampai nih, sampai lutut nih, high itu sampai lutut. Ada juga yang cuman sampai ankle ya. Tadi kan dia bilang di awal sekali kalau TCC atau non-removable walker itu tidak bisa digunakan, kita bisa menggunakan yang knee high ya, sorry, yang ankle high, jadi yang sampai ankle. Kemudian ada juga yang inserted ini. Ini contoh foam modus insole. Jadi insole yang ini cukup unik Bapak Ibu. Kalau di Malaysia mereka pakainya yang kayak gini. Jadi ini si foamnya itu bisa dikletekin sesuai dengan lokasi luka. Ya. Jadi kalau misalkan ada luka di sini, foam bagian dalamnya ini tinggal dikletekin. Nah, yang membentuk luka yang ada di telapak kaki itu, nanti dia akan menjadi offloading bagi si luka. Jadi ini modus install ini cukup praktis dan mudah digunakan. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi kadang kita sebagai seorang nakes untuk beli kayak gini cukup mahal pertama. Yang kedua, pasien kita itu datang sudah kondisinya biasanya ada banyak problem ya. Jadi nggak simple yang tadi kayak dibilang dia nggak ada infeksi, nggak ada Ya, suwun. apa namanya, nggak ada masalah infeksi maupun nggak ada PAD gitu ya. Cuman kalau di pasien kita karena datangnya sudah ada beberapa masalah, kita biasanya gunakan foam dressing untuk melakukan offloading. Nah, si foam dressing ini fungsinya, cara pasangnya adalah kita membentuk double layer ya. Nah, di sini ada rekomendasi dari IWDJF juga bahwa penggunaan foam itu harus dikombinasikan dengan alas kaki. Jika offloading yang direkomendasikan itu tidak tersedia atau tadi mas ada masalah yang menyebabkan kita tidak bisa menggunakan offloading yang kayak TCC tadi. Jadi kita bisa pakai foam dan ini jadi kalau pakai kayak gini harus alas kakinya yang sesuai dengan eh, apa sih namanya, footwear-nya harus bagus. Jadi harus dikombinasikan. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus ada sepatunya. Makanya di sini biasanya kita lakukan di Yoker, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah ikutan CWCC ya, itu sudah sering belajar dengan tim kita ya, tentang menggunakan double layer foam dressing. Nah, ya maaf tadi ada sedikit kendala. Jadi perlu dikombinasikan antara foam dan sepatunya. Ini mungkin juga Bapak Ibu sudah sering pakai ya. Kita menggunakan double layer, di mana kita menggunakan foam, terus foamnya itu dimolded sesuai dengan kondisi lukanya, kemudian disesuaikan bentuknya em, supaya bagian yang mengalami luka ini bisa diratakan ya dengan si foam ini. Jadinya nanti ketika dia napak, pressure-nya itu nggak lagi ada di sini tekanan utamanya. Kalau ini sepatunya dia alasnya, insole-nya itu dibuat conform. Conform itu artinya bisa mengikuti bentuk. Jadi bisa mengikuti bentuk bawah apa sih telapak kakinya. Jadi nanti ketika dia napak dia akan sejajar. Jadi terdistribusi tekanan. Ini contoh pemakaiannya.
Ini ada luka di sini, kemudian kita pakein foam double layer seperti ini. Nah, ini kan masih ada cekungannya nih Bapak Ibu. Cekungannya kalau kita isi foam lagi boleh, tapi kalau nggak bisa kita isi pakai foam yang karena mungkin dari segi biaya kita bisa tambahin si orthopedic wool. Jadi untuk memberikan offloading di telapak kakinya. Karena luka di sini pasien ini itu ada lukanya sebenarnya nanti lukanya tuh di bagian bawah jempol dia amputasi. Jadi ada amputasi bagian jempolnya, kemudian di bawah jempolnya itu kapalan terus. Jadi nggak nutup-nutup lukanya. Jadi kita lakukan metode ini untuk memberikan offloading pada pasien. Jadi kita bisa pakai foam. Pilihannya kalau nggak punya tadi. Cuman bisa juga dikombinasikan. Jadi kalau misalkan sudah pakai ini, kita mau kombinasikan dengan yang removable. Ini contoh pemakaian ya, kita pakai yang removable walker cast untuk pasien diabetes yang masalahnya di plantar. Jadi kita bisa pakaiin non removable ini. Ini untuk membantu apa sih namanya si pasien belajar berjalan dan mendistribusikan tekanan. Sebenarnya kenapa sih rekomendasinya offloading itu kok bisa sampai atas gitu ya? Nanti saya ada sedikit penjelasannya. Oh, jadi saya ada sedikit penjelasan kenapa dia sampai ke ujung sini ya. Kenapa rekomendasinya seperti itu? Karena ini kan dia akan melewati dua sendi gitu ya. Jadi si Walker ini dia kan Bapak Ibu bisa lihat dia kayak ada penariknya gitu ya. Nah, penariknya itu akan memberikan jadi si ketika pasien itu nampak sebenarnya selain si pressure-nya itu terdistribusi dengan baik di telapak, pressure atau tekanan Dek, kecil kan, Dek. biomechanical loading-nya itu juga akan Dek, Dek, Bang. terdistribusi di device ini. Jadi selain Nah, kecilkan sana. Kamu mendistribusikan turun ke bawah sana. tekanan di telapak, dia membantu supaya si eh, tekanannya itu terdistribusi di device-nya, di kanan di sini di device ini. Jadi ketika dia napak akan berkurang tekanannya. Itu kenapa kita menyarankan penggunaan kalau lukanya di plantar gitu ya terutama itu kita suruh pakai pasiennya removable Walker cast ini. Itu tujuannya untuk mendistribusikan tekanannya, mengurangi tekanan. Jadi dia hanya mendistribusikan tapi mengurangi force tekanan yang ada di telapak kaki. Jadi kita pakai ini. Nah, ketika kita menggunakan foam, kita juga perlu memilih bagaimana foam itu yang baik untuk yang bisa kita gunakan ya. Ini contoh lainnya. Kalau ini karena telapak kakinya sebenarnya masih oke, tidak terlalu banyak berubah bentuknya. Jadi kita pakaiin foamnya hanya di bagian lukanya aja. Dan ini sudah menjadi rata. Kemudian pasiennya pakai sendal kaki diabetes. Kalau ini masih tidak ada perubahan, Bapak Ibu bisa pakaiin tadi RCW, removable cast walker, untuk membantu lagi mengurangi tekanan yang ada di kaki. Pakai ini, RCW ya ini, removable cast walker. Nah, untuk pemilihan foamnya sendiri, sebenarnya ini ada namanya silicone foam non-border dressing ya. Ini punya dari Opticell. Kenapa sih bisa dipilih untuk offloading? Kalau dari sisi saya ya, karena ini selain fungsi foam itu menyerap, kalau di offloading itu kan kita butuh foam yang sturdy. Sturdy itu apa ya? Bentuknya nggak meleot-meleot gitu. Sturdy. Jadi apa sih ajek gitu ya foamnya. Nah, foam silikon itu salah satu keunggulannya juga dia itu nempel kan di kaki, di kulit. Jadi dia meski nempelnya nempel lembut ya, dia akan membantu kita untuk memasang. Jadi dia akan lebih terfiksasi sehingga si foamnya itu nggak lari-lari. Jadi offloadingnya tuh nggak akan lari-lari. Jadi akan lebih stay di situ. Itu akan membantu. Terus yang kedua juga karena dia lebih sturdy, jadi lebih apa ya membal. Membal tuh apa sih? Lebih ada membalnya gitu ketika pasien berjalan. Jadi otomatis si tekanan di daerah lukanya bisa dikurangi.
Selain dia memang bisa menyerap cairan gitu ya. Jadi untuk penggunaan yang pakai foam, kalau ada luka, kita bisa menggunakan pilihan silikon foam dressing di Optisel. Ini ada another case report ya. Ini kita juga pakai foam. Sebenarnya ini pasiennya bisa banget pakai TCC ya, apa yang total contact cast yang non removable. Karena kebetulan lukanya nggak terlalu parah, cuman karena kalau pakai TCC itu pasiennya nggak nyaman ya, karena ada satu dan lain hal yang dipertimbangkan, terutama dari segi harga. Akhirnya kita coba modifikasi, meskipun memang um, kita bisa sesuaikan lagi dengan toleransi dari pasien. Pasiennya bisa nahan dan nyaman atau tidak menggunakannya. Kalau di kasus ini saya pakai foam juga, jadi double layer foam sama. Tapi ini nanti di bagian ini kita isi pakai orthopedic wool dan pakai removable case worker ya, yang RCW. Itu dia penyembuhannya sembuh dalam waktu 5 minggu. Ini dalam sebenarnya. Jadi ini kelihatannya kecil, tapi ini sebenarnya dia dalam dia. Jadi dia melebar dulu nih awal-awal, tapi dalam waktu 5 minggu itu perubahannya cukup signifikan dan sembuh. Challenge-nya, jadi kalau dalam penggunaan offloading, Bapak Ibu, kita banyak challenge ya. Yang pertama tentunya kompetensi dari kita. Tadi kalau TCC yang gips itu kadang kalau saya sendiri sih tidak cukup pede untuk mengaplikasikannya, selain juga dari kondisi pasien yang toleransinya tadi. Tapi kalau RCW ini kan sangat mudah dipakai juga. Jadi sangat mudah untuk dipakai, pasien juga lebih nyaman ya, terbuka, tidak terlalu kelihatan besar gitu balutannya. Jadi itu lebih preferable karena tadi secara aktivitas pun dia tidak terlalu jauh dengan yang TCC. Kemudian tentunya penggunaan foam dressing seperti ini penting ketika kita mau melakukan perawatan ya. Jadi perlu kita punya kompetensi bagaimana mengukur tadi pertama, mengukur kira-kira nanti tekanannya akan ada di mana, kemudian menggunakan atau memilih device offloading, memasang foam untuk offloadingnya yang sesuai dengan kondisi luka. Jadi kita perlu punya kompetensi untuk itu. Kemudian patient adherence, jadi tadi pertimbangan lainnya adalah kepatuhan pasiennya. Kepatuhan pasien itu penting sekali, Bapak Ibu, untuk kita bisa membantu apa ya supaya karena percuma kita lakukan perawatan kalau pasiennya nggak patuh. Contohnya kita udah suruh dia pakai removable RCW tadi, tapi di rumah dia pakainya cuma pas mau ketemu kita. Itu ada loh pasien seperti itu. Jadi dia pakainya RCW-nya itu kalau mau ke walker doang, kalau udah di rumah dilepas itu ada. Jadi kita harus pintar-pintar mengkaji ya, menggali, kemudian berkomunikasi dengan keluarganya supaya pasien ini dapat support gimana caranya, apa sih problemnya, kenapa dia tidak bisa patuh, perlu sekali digali dan kita harus address itu. Kemudian tentunya availability dan cost dari penggunaan offboarding. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu masih mau belajar lagi ya terkait dengan penggunaan offloading ini, terutama karena memang penggunaan offloading itu butuh kita um, asah lagi ya, mungkin kalau Bapak Ibu belum terbiasa, kita masih punya beberapa program yang mungkin Bapak Ibu bisa ikuti terkait dengan peningkatan kompetensi pelatihan. Mungkin Bapak Ibu yang belum pernah ikutan uh, pelatihan kita di Certified Wound Care Clinician Associate itu bisa mengikuti. Atau kalau mau lebih advance lagi, mau langsung ditemani uh, secara langsung merawat pasien secara langsung, itu bisa mengikuti program Certified Wound Care Clinician Program. Ini program 2 minggu. Program ini sudah running sejak tahun 2007, Bapak Ibu. Dan sudah banyak alumninya. Mungkin salah satu beberapa alumni dari program CWSCCP pun ada di sini juga. Jadi program ini membantu untuk meningkatkan kompetensi terutama untuk kasus-kasus yang sulit. Dan salah satunya tadi penggunaan offloading.
Ini saya ada sedikit video tentang Certified Wound Care Clinician Program. Ops, nggak keluar suaranya. Ini contoh ya, kita ada workshopnya penggunaan cakram Ya tadi. betul, betul. Pertama, terus kontrol bulan masih kurang. Satu dia di bawah. Saya berupaya dengan pelatihan ini saya bisa kembali untuk melaksanakan perawatan luka di tempat saya. Pelatihan ini tuh banyak mengajarkan saya khususnya dalam perawatan luka. Tidak perlu khawatir, di sini ilmunya pasti update. Bagaimana pengajaran dari tim pengajar itu sangat komprehensif sekali. Dan program ini sangat membantu untuk mengembangkan profesi perawat itu sendiri di bidang luka. Ini kita ada di bulan April dan mungkin Bapak Ibu yang belum mau menyelesaikan Indonesian AdNet, kita ada di bulan Mei, tanggal 5 Mei nanti kita akan ada pelatihan Indonesian AdNet. Jadi kesimpulannya, flooding merupakan crucial part dari penanganan diabetic ulcer, diabetic foot ulcer, karena tadi pasien diabetes foot ulcer itu rata-rata punya masalah di kondisi perubahan bentuk kaki sehingga tekanan tidak bisa terdistribusi dengan baik. Dan kita butuh kompetensi untuk melakukan offloading yang tepat sehingga outcome yang dihasilkan pun bisa lebih cepat dan lebih baik dalam proses penyembuhan luka. Jadi itu yang bisa saya share, Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mbak Muna mungkin jika ada pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Pipit. Materinya sungguh luar biasa nih ya, panjang kali lebar dan telah menampilkan beberapa terapi alternatif ya, alternatif untuk offloading. Baik Bapak Ibu, di kesempatan sisa waktu kita yang hampir menunjukkan setengah empat, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan boleh di open mix. Karena yang open mix akan dikirim hadiah dari SLI. Monggo Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Adakah? Boleh tanya terkait pelatihan EdNet juga. Oke, Mbak Pipit akan sedia menjawab. Adakah Bapak Ibu? Tadi Mbak Pipit sudah menjelaskan banyak ya terkait dengan bagaimana sepatu offloading itu dipakai, bagaimana sih menggunakan bantalan dressing itu banyak sekali. Terus ada juga tadi materi terkait dengan TCC ya, total contact case ini ya, sepatu offloading yang bisa. Semua barang-barang yang dipaparin tadi juga bisa didapatkan di Solusi Luka Indonesia.
Ini Mbak Pipit ada pertanyaan dari kolom WA ya. Apakah berapa lama sih kira-kira waktu penyembuhan luka menggunakan offloading ini Mbak Pipit? Ya, terima kasih Mbak Muna yang bertanya. Jadi untuk kegiatan offloading ini sebenarnya eh, dia dilakukan tadi ya selama dia masih ada luka. Kalau lukanya di pelantar terutama. Jadi kita bisa gunakan sampai dia menutup. Eh, untuk waktu penyembuhannya sebenarnya sama dengan kita menghitung ketika Bapak Ibu menggunakan winner scale itu sama, jadi prediksinya kita tetap bisa pakai. Dan kemudian yang paling penting sih sebenarnya kalau kita menggunakan offloading tentunya eh, terjadi penurunan tekanan. Jadi kita biasanya kalau kita di tim manajemen gitu ya, eh, kita ada namanya epithelial advancement. Offloading itu sebenarnya kita bisa masukin di situ atau di eh, ya jadi untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Jadi kalau untuk lama penyembuhannya itu sama kita ngitungnya pakai Wiener scale. Tapi tadi seperti disebutkan kalau offloading itu bisa menurunkan sampai 87% tekanan di luka. Jadi akan sangat poin penting ya dalam akselerasi proses penyembuhan luka karena kita menghilangkan si penyebabnya. Oke, terima kasih Mbak Pipit. Semoga yang WA tadi terjawab ya. Em, Bapak Ibu, Mbak Pipit ya ada pertanyaan. Maksudnya aku lagi ngelihat ya, maksudnya nge-survey sekarang ini nih banyak banget di pasar tuh sandal diabetes gitu, sandal diabetes yang dijual di Shopee, di marketplace dan banyak juga SLI juga yang ngejual gitu ya. Sebenarnya kita punya satu sepatu yang emang lebih advance gitu, namun kita belum memasarkannya secara reguler. Nah, menurut pandangan Pak Pipit, bagaimana sih cara seorang kita nih nakes nih memilih sepatu yang tepat yang bisa eh, mensupport offloading itu tersendiri yang maksudnya dalam kita beli di pasar-pasar online gitu-gitu. Ya, oke. Jadi yang pertama sebenarnya offloading yang gold standarnya, Mbak. Gold Ya. standarnya tuh custom gitu. Dia harus diukur dulu gitu. Cuma kalau itu tidak memungkinkan gitu ya, karena mungkin untuk custom itu kalau di kita masih belum banyak providernya juga. Terus harganya juga cukup lumayan. Kalau belum, kita bisa pastiin kalau kita memilih sepatu, itu sebenarnya yang bagus pilih insole-nya. Insole-nya yang eh conform terbuat dari foam, jadi foam yang lembut dan juga empuk. Jadi conform itu artinya bisa mengikuti lekukan-lekukan gitu, lekukan di kaki kita. Kemudian dia ada velcro-nya. Velcro tuh ini, velcro tuh apa sih? Adjustable ini loh, si strap adjustable. Jadi strap adjustable karena kalau kita lihat pasien diabetes itu dia ada masalah biasanya rata-rata punya komplikasi ya masalah pembuluh darah segala macam. Jadi kalau dia jalan tuh ada yang kakinya jadi bengkak. Itu tuh hal yang sering terjadi. Jadi kenapa harus ada velcro supaya kalau dia bengkak bisa di-adjust lebih digedein kayak gitu. Terus kalau dia lagi ada luka kayak gini kan kakinya jadi lebih besar karena ada balutan. Itu juga akan sangat membantu adanya velcro ini. Cuma kalau mau yang lebih advance lagi, mungkin memang dia butuh ada namanya rocker profile ini namanya. Rocker profile tuh bagian bawahnya tuh kayak gini bentuknya. Saya bingung jelasinnya, cuman bentuknya seperti ini. Jadi namanya rocker profile ini membantu mendistribusikan tekanan juga. Tapi yang penting dia ada velcro, alas kakinya, alasnya ini bisa empuk lembut, itu bisa membantu proses loading. Jadi maksudnya bebas aja ya kalau ada di pasar, di marketplace ya kalau dia beli di marketplace ya nggak apa-apa gitu. Ya mungkin ya itu bisa. Tapi kalau memang bisa custom akan jauh lebih baik. Cuman memang kalau untuk penggunaan yang karena dia tidak bisa custom bisa sih pakai model yang seperti sandal diabetes slope yang ada di SLI mungkin bisa digunakan juga karena dia sudah memenuhi ya ada velcro-nya, kemudian alasnya juga empuk gitu. Itu bisa digunakan. Terus anti slip. Jadi ada tuh yang saya lihat di marketplace itu ada yang bahannya
kulit ya si insolnya itu, dilapisin kulit lagi. Tidak Jadi ada, dia ada tidak ada, foamnya, tapi tidak. dilapisin kulit itu bisa licin. Jadi itu juga perlu diperhatiin. Licin, kalau bahannya jangan sampai yang licin. Kalau yang licin nanti dia jatuh pasiennya. Iya, aku juga sebenarnya ngeliat itu apa yang kalau ditaruh di luar panas kan bisa ikut panas kulitnya itu tuh kan bahaya juga sebenarnya. Ya, Tiba-tiba pasien juga kena luka bakar. betul Eh, ya. Oke, Mbak Pipin ada satu penanya nih dari Mbak Mas Wendy nggak mau em, open mic nih. Kalau open mic dapat hadiah. Eh, Iya buat saya aja Pak. em, Mbak Pit mau bertanya kalau foam Opticell itu fungsinya apakah khusus hanya untuk offloading saja, apa bisa untuk penyerap eksudat juga, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi Optisel itu cukup multifungsi ya karena dia foam, base-nya foam, terus tadi dia sturdy, sturdy itu lebih keras, bukan lebih keras, sih, lebih kokoh gitu ya. Jadi dia bisa nyerap eksudat juga tetap. Karena memang fungsi utamanya sih sebenarnya Optisel ini kan dia menyerap eksudat ya. Jadi fungsi utamanya menyerap eksudat sama biasanya digunakan untuk pasien-pasien pressure injury karena ada silikonnya. Cuman karena teksturnya dia yang sturdy tadi dia cukup bagus akhirnya kalau dipakai untuk offloading. Jadi sebenarnya eh, bisa sama aja sih kayak foam-foam pada umumnya. Dia tetap bisa menyerap eksudat. Cuma bedanya karena ada silikon. Silikon itu mungkin yang udah ikutan kemarin ada sesinya dengan Pak Agung ya. Silikon itu dia safe teknologi. Jadi selain dia punya apa tek- dia tuh tidak akan nempel di kulit, tidak bukan dia akan mudah dilepas ya maksudnya. Jadi tidak akan melekat kuat di kulit, tapi dia nempel. Dia juga agak teksturnya tuh lebih keras sehingga sebenarnya kalau untuk offloading akan lebih enak dipakainya. Semoga menjawab ya. Jadi tetap bisa pakai. Jadi tetap bisa dipakai ya Pak Wendy. Jadi foam Nah, memang fungsi dasarnya sebenarnya dia sebagai penyerap eksudan, namun bisa untuk offloading. Oke, Mbak Pipi, terima kasih banyak. Namun sayang waktu kita sudah di ujung acara. Em, kita harus undur diri di hadapan Bapak dan Ibu semua. Tapi jangan lupa Bapak Ibu semua, besok kita masih ada hari terakhir penutupan untuk ngaji luka 2025. Terima kasih banyak Mbak Pipi sekali lagi. Terima